program MBG perlu kita kritisi. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ini sebenarnya strategi pecah telur. Jadi pemerintah lagi nyoba muter uang yang triliunan rupiah untuk masuk ke desa-desa dan sistem perekonomian desa. Coba bayangin kalau yang masak di dapur itu adalah ibu-ibu PKK, telurnya langsung diambil dari peternak dan sayurnya langsung dari pasar lokal. Akhirnya menimbulkan sistem ekonomi kerakyatan yang sering diucapkan oleh Pak Presiden. Pusat-pusat ekonomi baru tumbuh di daerah karena ada perputaran uang yang nyata di akar rumput. Jadi proyek itu sekarang udah bukan cuma proyek aspal atau beton aja yang dapat duit dari negara, tapi dapur masyarakat juga jadi proyek. Tapi sebagai orang awam, saya coba untuk mengkritisi. Saya melihat ada sisi lain yang nggak kalah menarik. Program kayak gini dalam sejarah politik sering disebut sebagai kontrol sosial. Secara logika, ketika negara ngatur apa yang kamu makan setiap hari, secara nggak sadar kita punya ketergantungan tuh. Negara masuk ke ruang paling privat kita, yaitu perut. Apakah ini menjadi cara halus untuk menjinakkan masyarakat? Karena kalau kita lihat, revolusi itu selalu berasal dari perut yang lapar. Orang yang kenyang cenderung lebih tenang dan patuh. Ditambah lagi jaringan supplier dan pengelola makan di desa bakal jadi loyalis baru pemerintah. Karena ekonomi mereka jadi tergantung kan di situ. Ini adalah cara paling efektif buat jaga kekuasaan sampai ke level paling rendah. Sebenarnya ada banyak teori yang menunjung statement tadi, tapi bagaimana menurut kalian? Program MBG ini jadi berkah ekonomi atau ternyata jadi borgol emas yang bikin kita malah makin sulit menjadi kritis? Menurut kalian mana yang lebih dominan? Dan tulis di kolom komentar. Semoga konten ini terus bermanfaat. Terima kasih.